Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat subuh, dan insyaallah taala di pagi hari ini, di hari Sabtu setiap pagi ba'da subuh, kami menemani Anda para pemirsa Ahsan TV dalam program kajian rutin setiap Sabtu pagi, ditemani oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullah ta'ala, masih membahas tentang sebuah kitab, yakni 40 hadis seputar wanita yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Syakir Asy-Syarif. Dan walhamdulillah, Ustaz telah sampai pembahasan di hadis yang ke-23, dan insyaallah ta'ala di hari ini, di hari Sabtu, Ustaz akan melanjutkan pembahasan di hadis yang ke-24, yakni tentang bernyanyi dan menabuh rebana dalam pesta pernikahan. Silahkan, kami persilahkan bagi para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah, silahkan membuka di halaman 223. Sekali lagi, bagi pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah, silahkan dibuka di halaman 223. Dan nanti juga kami berikan kesempatan juga bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Anda bisa bertanya melalui dua cara. Cara pertama, Anda bertanya secara langsung, menelpon kami, kemudian Anda sampaikan pertanyaan Anda, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat yang silakan nanti bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Baik, sebelum Ustaz memulai pembahasan, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah khairan. Baik, untuk menyingkat waktu, kita persilakan Pak Ustaz untuk memulai pembahasan di hari ini. Kami persilakan, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin di setiap Sabtu pagi bersama Ahsan TV mengkaji kitab 40 hadis wanita yang berhubungan dengan hukum-hukum seputar wanita berkaitan tentang kehidupan sehari-hari mereka. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kitabun nikah, kitab tentang pernikahan, pembahasan tentang pernikahan, dan sudah masuk hadis ke-24 hari ini insyaallah ta'ala. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan babu jawazi gina'il jawari as-sigor wa darbi bid-duf fil urs wa nahwihi wastima'i rijali lidzalik. Bab bolehnya anak-anak kecil bernyanyi dan memukul rebana dalam pesta pernikahan dan semisalnya.
dan bolehnya kaum laki-laki mendengarkan hal itu. Qalat Rubayyi bintu Muawwid ibn Afra, ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina buniya alayya fajalasa ala firashi kamajlisika minni faja'alat juwairiyatun lana yadribna bid-duf wa yandubna man kutila min abai yawma badrin. Id qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad faqala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Rubayyi bin Muawwid bin Afra beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk ketika aku baru menikah, ya. Kemudian beliau duduk di firash, ya, kursi seperti duduknya kamu dariku. Kemudian mulailah gadis-gadis kecil mereka memukul rebana dan memuji-muji orang yang sudah meninggal dari bapak-bapak kami pada hari perang Badar. Di antara gadis-gadis kecil ini ada yang mengatakan, di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Nabi berkata, da'i hadhihi. Tinggalkan kalimat ini. Nggak boleh, ya. Bilang kami punya nabi yang tahu akan terjadi perkara besok apa. Nggak boleh ucapan semacam ini. Tinggalkan. Wa quli billadzi kunti taqulin, dan ucapkanlah apa yang lain yang kamu inginkan. Jadi kalau kalimat kami punya nabi yang bisa mengetahui perkara akan terjadi besok itu nggak boleh. Tapi yang lainnya silakan, ya, dilantunkan lagu-lagu dan syairnya. Hadis ini berbicara tentang pesta pernikahan, dan ketahuilah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, pesta nikah, mengadakan pesta nikah adalah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam bagi yang mampu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, a'linu bin nikah, umumkanlah pernikahan kalian. Jadi sebuah pernikahan karena menggabungkan dua orang manusia yang tadinya tidak saling kenal, dua jenis manusia bersatu dalam satu ikatan suci, yaitu pernikahan. Karena ini adalah menggabungkan wanita dan laki-laki dalam satu rumah tangga, maka perlu pemberitahuan kepada manusia, kepada tetangga dekat, kepada kerabat, saudara, supaya tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Maka Nabi mengatakan, a'linu bin nikah, umumkanlah pernikahan tersebut. Di antara bentuk pengumuman pernikahan adalah dengan mengadakan pesta nikah, mengundang teman-teman, tetangga, saudara untuk hadir bahwa kami sekarang sudah menjadi suami istri yang sah secara hukum negara dan agama. Pesta nikah bukanlah untuk bermegah-megahan, pesta nikah bukanlah untuk pamer, tapi pesta nikah tujuannya untuk mengumumkan pernikahan. Dan seorang ayah, seorang ibu ketika menikahkan putrinya, dia mengadakan pesta nikah, dia akan merasa lebih tenang. Ternyata, ya, anak saya sudah dinikahi orang, dan orang tetangga-tetangga dekat sudah tahu, sehingga tidak akan muncul ucapan-ucapan yang mencurigakan, ucapan-ucapan yang suudzon, prasangka buruk dan lain-lain. Maka Nabi mengatakan, a'linu bin nikah. Kemudian Nabi juga menganjurkan kepada para sahabat tentang mengadakan pesta nikah ini. Ketika satu hari Abdurrahman bin Auf lewat di depan Nabi dan beliau memakai minyak wangi, tercium aromanya. Minyak wanginya pengantin kan beda ya dengan minyak wangi yang kita biasa pakai sehari-hari. Jadi Nabi sudah bisa membaca bahwa Abdurrahman bin Auf ini sudah menikah. Makanya ditanya, kamu menikah? Iya, wahai Rasul. Ya, oh begitu. Aulim walau bisyatin. Kemudian kata Nabi, adakanlah pesta nikah walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Ya.
Ini menunjukkan pada kita bahwa pesta nikah adalah satu hal yang dianjurkan. Di dalam pesta nikah, terkadang kita mengundang hal-hal yang bisa menghibur untuk para tamu undangan. Ada yang mengadakan pesta nikah dalam rangka menghibur tamu undangan, diundanglah penyanyi wanita yang dewasa, berlenggak-lenggok, berjoget, dan seterusnya. Ada pula dalam rangka membahagiakan, menggembirakan para tamu undangan ke pesta nikah, diundanglah hal-hal yang mengundang gelak tawa, apakah itu pelawak atau yang lainnya, beragam macam manusia dalam rangka memeriahkan pesta nikah, diadakanlah hal-hal semacam ini. Apakah hal ini dibolehkan dalam Islam? Ketahuilah kaum muslimin yang Allah SWT, ada satu riwayat yang sedang kita baca ini, bahwa Nabi SAW ketika datang di dalam sebuah pesta nikah, ada anak-anak kecil yang memukul rebana, melantunkan lagu-lagu pujian-pujian kepada para nenek moyang, para bapak-bapaknya yang sudah meninggal di hari Perang Badar. Nabi SAW ketika yang melantunkan dan memukul rebana ini adalah gadis-gadis kecil, bukan gadis dewasa maka Nabi tidak mengingkari. Namun ketika lagu syairnya itu ada yang mengandung kesyirikan, maka Nabi langsung amar ma'ruf nahi mungkar, menyetop. Jangan ucapkan kalimat ini, yaitu kami punya Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ini kan sebuah sikap berlebihan kepada Rasul. Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang tahu apa yang akan terjadi besok hanya Allah. Maka kalimat ini terkandung di dalamnya unsur kesyirikan, karena menyamakan tahu perkara gaib bersama Allah. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah SWT. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah, dalam Al-Quran disebutkan, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Nah, ketika yang nyanyinya salah, si gadis-gadis kecil yang nyanyi salah, kami punya Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok, kata Nabi, stop, tinggalkan kalimat ini, ucapkan yang lain. Ini menunjukkan pada kita bolehnya dalam pesta nikah diadakan syair-syair, lagu-lagu yang disenandungkan oleh gadis-gadis kecil dengan memukul rebana. Baik, rebana dalam hadis ini disebutkan duf. Duf itu adalah sesuatu yang terbuat dari kulit, kemudian melingkar, dilingkar dengan kayu, dan tidak ada kerincingnya. Itu yang disebut dengan duf. Di antara ulama menjelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa duf bidammid dal alal ashhar wa qad tuftah. Duf dengan mendomah huruf dal secara bahasa yang lebih dikenal. Kadang-kadang bisa juga di fathah, daf, bukan duf tapi daf. Yaitu al-kirbal bikasril kaf wa huwa alladhi la jalajila fihi fa in kanat fihi fa huwa al-muzhar. Duf itu adalah sesuatu yang dipukul dan tidak ada kerincingnya. Kalau ada kerincingnya disebut muzhar. Ini menunjukkan bahwa rebana yang dipakai gadis-gadis kecil untuk bernyanyi, bersenandung di depan Nabi tidak memakai kerincing. Tidak memakai kerincing yang bisa menimbulkan bunyi. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah anjuran mengadakan pesta pernikahan. Anjuran untuk mengadakan pesta pernikahan. Karena pesta nikah itu untuk sebagai pengumuman bahwa kita sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Untuk menghindari ucapan-ucapan prasangka buruk, fitnah di kalangan manusia. Bisa dibayangkan kalau misalkan ada sepasang suami istri punya anak perempuannya ini dinikahkan dengan laki-laki, kemudian tidak diberitahu pernikahan ini kepada tetangga dekat. Tiba-tiba si menantunya ini dibawa ke rumah,
Orang-orang akan melihat siapa laki-laki ini. Sekian lama kok tinggal bersama satu keluarga ini, apa hubungannya? Padahal ya dia adalah menantunya. Maka penting di sini adalah untuk mengadakan pesta nikah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya laki-laki yang soleh mengunjungi wanita ajnabi ya pada hari pernikahannya untuk mengucapkan ucapan selamat kalau memang aman dari fitnah. Ketika Nabi SAW datang, Nabi itu tidak punya hubungan apa-apa dengan wanita ini. Ya, tapi boleh ya untuk mengucapkan kalimat selamat, semoga Allah berkahi pernikahannya dan seterusnya. Dan hendaknya kita jika diundang untuk datang dalam pesta nikah, kita hendaklah datang apabila tidak ada alasan atau uzur yang menghalangi kedatangan. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, Hakul muslimi alal muslimi sittun idza da'ahu fa'ajibhu. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Beliau mengucapkan diantaranya idza da'ahu fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maksudnya mengundang di sini undangan pesta nikah, maka penuhilah undangannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man lam yujib da'watal walimah faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan pesta nikah, sungguh dia telah memaksiati Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Maka bagi yang diundang walimah tidaklah datang kecuali apabila ada uzur. Uzur misalkan kita sakit atau jarak yang sangat jauh tidak mungkin kita berangkat ke sana. Ya. Termasuk dalam uzur adalah situasi semacam ini, misalkan kita masih dalam pandemi, pesta nikahnya di luar kota, ya kalau memang kita tidak mampu tidak ada masalah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bolehnya mengucapkan senandung-senandung syair-syair yang tidak mengandung ucapan-ucapan kesyirikan, ucapan-ucapan kemaksiatan. Bahwa ketika kita mengundang gadis-gadis kecil untuk menyanyi dalam pesta nikah, ini dibolehkan selama nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang dilantunkan bukan satu mengandung kalimat syirik, dua kalimat-kalimat percintaan yang bisa akan membangkitkan biologis para tamu undangan, ya percintaan mesra-mesraan, ini tidak boleh. Mengandung kemaksiatan ini juga tidak boleh. Maka apa yang dibolehkan dalam pesta nikah ialah sifatnya pembolehan yang terbatas. Bukan secara mutlak bebas begitu saja. Oh kan boleh nyanyi dalam pesta nikah. Buktinya apa? Nabi saja mendengarkan lagu ketika pesta nikah. Tidak mutlak seperti itu. Tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung kesyirikan, kemaksiatan, atau percintaan dan lain-lain. Buktinya apa? Ketika mengandung kalimat kesyirikan, kami punya Nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Kata Nabi, da'i, tinggalkan kalimat itu, nggak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun kita momennya sekarang momen bahagia kan, momennya momen gembira, ini tidak menghalangi Nabi untuk memberi nasihat. Betul Anda sekarang sedang bahagia, ya, yang baru nikah sudah sah, dihibur dengan senandung-senandung lagu oleh anak-anak kecil, betul bahagia. Cuma kebahagiaan ini jangan kebablasan. Momen-momen kita sedang bahagia, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kita jatuh dalam kesyirikan atau mengundang dosa dari kalimat kemaksiatan yang kita ucapkan, ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik pula dari hadis yang mulia ini, bolehnya memukul rebana dan nyanyian ketika pesta nikah. Dan ini disyaratkan bahwa ketika memukul rebana dan menyanyi ini hanya dilantunkan oleh gadis-gadis kecil. Gadis-gadis kecil. Kalau memang di antara tamu undangannya ada laki-laki dewasa. Kalau ingin yang menyanyi memukul rebana ini wanita-wanita dewasa, harus di depan wanita saja. Tidak boleh di depan laki-laki. Ya, paham ya?
Jadi kalau tamu undangan itu ada laki-laki, ada wanita, maka yang boleh tampil siapa? Gadis-gadis kecil. Karena suara gadis kecil tidak mengundang fitnah, tidak akan membuat masuk ke dalam hati laki-laki dewasa yang mendengar. Tapi ketika yang tampil itu wanita dewasa yang sudah akil balik, maka tidak boleh tampil kecuali di kalangan wanita saja. Tidak boleh di depan laki-laki yang hadir dalam pesta nikah tersebut. Kenapa? Kalau yang nyanyi itu wanita dewasa, kenapa tidak boleh? Karena akan mengundang. Satu, suaranya. Ya, misalkan lembut akan membuat tamu undangan laki-laki terpana. Terpana itu apa? Terpanah asmara. Ya. Dua, kalau yang tampil adalah wanita-wanita dewasa melantunkan lagu atau mengukur bana, akan kelihatan. Dia akan tampil dilihat laki-laki. Minimal kalau si wanita ini rapat, nutup wajah, minimal badannya akan menjadi perhatian. Betul? Fisiknya akan menjadi perhatian. Ini kalau yang tampil wanita dewasa, dan Islam membendung pintu-pintu fitnah semacam ini. Anggaplah dia pakai cadar. Anggaplah rapat. Tangannya pun pakai sarung tangan. Ketika memukul rebana tidak kelihatan. Ya, pasti minimal akan kelihatan badannya, akan menjadi pusat perhatian kalau ya tampilnya di depan laki-laki. Maka itu jika yang ingin tampil adalah wanita dewasa, hanya dibolehkan tampil di depan sesama wanita, tidak boleh di depan laki-laki asing. Kemudian yang perlu diperhatikan pula tentang bolehnya memukul rebana, kemudian bersenandung dengan lagu-lagu. Kedua, hal ini tidak boleh melalaikan. Karena umat Islam itu bukan umat yang suka lalai. Jangan sampai tampilnya gadis-gadis kecil memukul rebana melalaikan dari perkara yang lebih wajib. Contoh, ketika tiba waktu sholat maka harus berhenti semua. Ya, tidak boleh sampai melalaikan. Jangan sampai karena alasan pesta nikah kita mengundang hiburan ini, azan lewat terus, ya, nyanyi terus, menyandungkan lagu. Tidak boleh semacam ini. Ya, karena ini akan melalaikan yang lebih wajib. Syarat ketiga, menyanyi memukul rebana ini tidak diiringi dengan alat-alat musik. Karena itu rebana yang dipakai di depan Nabi yang tidak ada kerincingnya. Ya, bukan yang alat musik. Tidak boleh kita menampilkan gadis-gadis kecil diiringi alat musik, gitar, apalagi gendang, ya, dan seterusnya. Tidak boleh, karena alat musik termasuk perkara yang dilarang dalam agama ini. Rasulullah SAW mengatakan, la yakununna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan ada di antara umatku nanti yang menghalalkan sutra, menghalalkan perzinahan, dan menghalalkan alat-alat musik. Akan ada di antara umatku yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa sebelumnya? Haram. Kemudian datang di antara umatku orang-orang yang menghalalkan sutra. Sutra itu hukumnya haram. Menghalalkan perzinahan. Berarti zina itu hukumnya haram. Kemudian datang orang menghalalkan. Menghalalkan alat musik. Berarti alat musik hukumnya haram. Kemudian datang sekelompok orang yang menghalalkan. Ya. Ini menunjukkan pada kita pesta nikah itu tidak boleh diiringi dengan alat-alat musik. Apa yang kita lihat di hari-hari ini, ya, pada dewasa ini, kaum muslimin ketika mengadakan pesta nikah, mengundang organ tunggal, mengundang penyanyi wanita yang pakaiannya minim, ini jelas-jelas pernikahan yang haram, pesta nikah yang tidak boleh dilaksanakan seperti ini. Ya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya seorang pun dari kalangan manusia. Ya, sampai Nabi yang diutus tidak tahu perkara gaib. Malaikat tidak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka zaman sekarang kalau ada yang mengetahui
ya perkara-perkara gaib, dia adalah seorang pendusta. Yang tahu perkara gaib itu hanya Allah. Ya, kita masih berada di awal tahun Masehi. Orang kan sudah mulai meramal ya. Pada tahun ini, awal tahun akan terjadi musibah, betul kan? Pesawat jatuh, longsor, gempa bumi, betul. Nah ini, orang-orang semacam ini adalah para pendusta. Karena itu para dukun, paranormal ya, mereka adalah orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, dan ini melanggar akidah Islam yang sahih bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam melarang kita bertanya pada dukun. Ya, Islam itu melarang kita datang ke dukun untuk bertanya masalah apa yang terjadi besok. Tidak boleh. Karena itu kaum muslimin, peganglah akidah yang sahih secara kuat bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis yang mulia ini, ketika kita menghadiri satu acara, maka tidak menutup pintu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang kita melihat hal itu. Nabi datang dalam pesta nikah kemudian melihat kemungkaran. Gadis-gadis kecil itu bersenandung dengan ucapan yang melanggar kode etik syariat. Apa ucapan yang melanggar kode etik syariat tersebut? Kami punya Nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Ini melanggar. Kami punya Nabi kami itu tahu apa yang terjadi besok. Itu nggak boleh. Karena perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Besok terjadi apa, gerhana, banjir, hujan, ya tidak ada yang tahu. Ya, musibah dan lain, tidak ada yang tahu. Karena itu apabila kita datang dalam pesta nikah dan melihat ada satu hal yang salah, boleh diingkari. Misalnya, datang ke pesta nikah disajikan rokok. Biasa ya, dalam pesta nikah kadang-kadang suka disajikan rokok yang ditaruh di gelas. Ini boleh kita panggil tuan rumahnya, Pak, ini disingkirkan rokok-rokoknya, tidak baik seperti ini. Ya, dalam bungkus rokok saja sudah ditulis bahwa rokok itu membahayakan. Apalagi dalam pandangan agama, rokok itu haram. Ya boleh seperti itu. Maka kita datang pesta nikah melihat sesuatu yang mungkar, boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh dengan alasan ini kan momen bahagia. Ya, kita lagi senang-senang malah kita dinasehatin. Harus terima. Jadi momen bahagia itu jangan sampai kebablasan, kelewat batas sehingga membuat kita melanggar aturan-aturan agama. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah hendaklah para ahli ilmu, orang yang memiliki keutamaan, para imam untuk ikut datang dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat apabila acara tersebut dalam kategori yang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi para imam, para ustadz, para ahli ilmu, orang-orang yang punya keutamaan apabila diundang dalam momen-momen acara yang diadakan masyarakat, hendaklah datang. Selama acara tersebut acara yang boleh, bukan melanggar etika agama. Dan hal ini tidak mengurangi kehormatan orang yang diundang. Jika yang diundang ahli ilmu, para ustadz, orang yang punya kedudukan, pangkat diundang datang di acara masyarakat, itu tidak mengurangi kehormatan mereka. Justru akan menambah mulia karena mereka bersikap tawadu, rendah hati, mau datang dalam momen-momen acara yang diadakan oleh warga. Demikianlah kaum muslimin, kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial. Apabila Anda memiliki keutamaan di hati masyarakat, ya, apakah Anda itu ustadz, apakah Anda itu pejabat yang punya kedudukan di hati masyarakat, ketika diundang datang. Selama undangan-undangan itu undangan yang boleh, bukan undangan yang dilarang dalam kacamata agama. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, boleh kaum wanita menyampaikan ilmu adalah satu hal yang boleh. Bagaimana Rubayyi menyampaikan ilmu ini kepada kita, bahwa Nabi pernah datang pesta nikah, beliau dihadirkan gadis-gadis kecil yang menyanyi. Ya, ini menunjukkan kaum wanita juga jangan kalah dengan kaum laki-laki dalam hal menyampaikan ilmu.
para istri di rumah kalau misalkan punya ilmu yang tidak diketahui suaminya dikasih tahu. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kan lebih rajin ngajinya. Ya, apalagi ibu-ibu yang tidak punya anak kecil, anaknya sudah besar-besar, dia akan ngaji ke tempat ini itu ya. Kemudian dapat ilmu yang tidak diketahui suami, boleh disampaikan ilmunya. Nah, boleh seorang wanita menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid. Penjagaan Nabi SAW terhadap perkara tauhid. Ketika gadis-gadis kecil bersenandung, kami memiliki Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Nabi langsung menegur, da'i hadhi, tinggalkan ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat menjaga perkara tauhid pada umatnya. Jangan sampai umatnya itu tercebur dalam kesyirikan yang menodai tauhid. Ya. Ini kan ucapan berbahaya. Kami punya Nabi yang tahu perkara gaib besok. Ya, ucapan berbahaya. Maka Nabi dalam rangka menjaga nilai-nilai tauhid dari umatnya, beliau tegur langsung agar umatnya ini paham tauhid kita harus bersih, tidak boleh ada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat bersemangat agar umatnya itu tauhid. Karena itulah ketika pamannya Abu Thalib mau meninggal, Nabi mengajarkan tauhid. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Karena tauhid ini akan membuat kita selamat dunia akhirat. Terlebih lagi di akhirat nanti. Ya, orang yang berjumpa dengan Allah dalam dalam keadaan menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Rasulullah mengatakan, man laki Allah wa huwa yusyriku bih dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka akan masuk neraka. Karena inilah yang dijaga oleh Rasul sepanjang dakwahnya 23 tahun, menjaga sisi tauhid agar tidak terkotori dengan lawannya tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Ya. Pelajaran yang berikutnya kita petik dari hadis ini, rendah hatinya Nabi, tawaduknya Nabi Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau mau datang memenuhi undangan kaum muslimin. Ini menunjukkan sikap tawaduk. Setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, ya jangan sampai menjadikan jabatan ini membuat kita sombong di mata manusia. Datang. Ya, kalau memang itu adalah undangan-undangan yang boleh, ya tidak menutup pintu dalam rangka menjaga image, jaim ya, jaga image dan lain-lain, tidak ada. Tunjukkan kerendahan hati kita dengan memenuhi undangan warga masyarakat yang mengundang kita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya memukul rebana dalam pesta pernikahan. Memukul rebana itu dibolehkan dalam beberapa keadaan. Satu, dalam pesta nikah. Kedua, itu ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Itu boleh, ya. Kita mukul rebana karena ini momen-momen bahagia. Yang ketiga, itu ketika menyambut tamu datang. Ya, ketika menyambut orang besar, ya, tamu datang dari jauh, kita sambut dengan rebana, itu boleh. Ya, ini 3 keadaan. Bolehnya kita memukul rebana. Maka umat Islam bukan umat yang senang dengan perkara-perkara yang melalaikan setiap saat. Hanya ada waktu-waktunya saja. Pesta nikah, Id, ya, ketika hari raya, kemudian ketika menyambut tamu besar, orang besar datang dari jauh. Jadi tidak setiap saat, berbeda dengan kondisi kita sekarang. Nyanyian lagu itu sudah diiringi alat musik setiap saat didengarkan. Habis subuh nyetel, jam 7 pagi nyetel lagi, terus setiap saat. Tidak setiap saat, tapi momen-momen khusus saja. Pesta nikah kan tidak setiap hari kita mengadakan pesta nikah. Hari raya Id cuma 2 kali dalam 1 tahun. Menyambut orang besar yang datang dari jauh, ini pun tidak mesti. Ya, seperti Rasulullah SAW datang kemudian disambut dengan rebana. Itu kan orang besar ketika tiba di Madinah. Maka umat Islam bukan umat yang senang dengan perkara yang melalaikan setiap saat, tapi hanya momen-momen tertentu saja.
Baik, sampai di sini satu hadis yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pemirsa semuanya untuk berinteraktif. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan di hadis yang ke-24 dari pembahasan kitab tersebut. Baik para pemirsa, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352, dan bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan nanti bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557. Insyaallah nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda setelah kita jeda berikut ini. Fadhal. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813-18294352. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor 0813-14455557. Baik, sambil kita menunggu telepon yang masuk, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa Ahsan TV. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari pemirsa di Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan, bolehkah dalam walimah pernikahan pengantin laki-laki dan tamunya hanya dipisahkan melalui sehelai kain dengan pengantin perempuan dan tamunya, tetapi kainnya tidak sampai menutup kepala, jadi pengantin perempuan masih bisa terlihat oleh tamu laki-laki? Mohon penjelasan dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik, saudara kami di Bontang, beliau bertanya bagaimana hukumnya dalam pesta nikah tamu undangan itu dipisah. Tamu undangan laki-laki dengan tamu undangan wanita dipisah. Hanya saja kain pemisahnya itu tidak menutupi sampai kepala sehingga pengantin wanita masih bisa dilihat oleh tamu undangan laki-laki. Hal ini tentunya termasuk kemungkaran dalam pesta nikah ketika tamu undangan laki-laki bisa melihat pengantin wanita. Maka yang lebih sempurna adalah membuat tabir atau hijab pemisah itu dengan betul-betul dipisah, tidak bisa melihat pengantin wanita. Karena ketika tamu undangan dari laki-laki dewasa bisa melihat pengantin wanita, ini akan menimbulkan fitnah. Oh, wanitanya, istrinya cantik ya, dan seterusnya. Ya, maka yang lebih baik adalah betul-betul dipisah, betul-betul syariat. Ya, betul-betul pernikahan itu tegak di atas hukum syar'i. Ya, kalau kita ingin mengadakan pesta nikah sesuai tuntunan agama, maka jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan setengah-setengah, maksudnya apa? Hijabnya setengah, ya, sehingga tamu undangan laki-laki bisa melihat pengantin wanitanya. Apalagi setengah-setengah, dipisahnya setengah-setengah, laki-laki pengantin wanita, laki-laki tetap dipajang. Ya, ini tentunya satu hal yang perlu diperbaiki. Karena itu bagi para orang tua ketika akan menikahkan putra-putrinya, perhatikan bagaimana konsep pesta nikah yang akan dibuat, ya, supaya aman, kita mendapatkan pahala dan tidak terjatuh dalam dosa. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dari penanya di Bontang. Kami silakan kembali bagi pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0813-18294352. Baik, kita bacakan kembali penanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana hukum mengadakan pesta walimah yang diadakan di depan masjid dan ada acara penyanyi dangdutannya, sedangkan yang mengadakan itu adalah salah satu pengurus DKM masjid tersebut, Ustaz. Yang bagaimana sikap kita tentang hal ini, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. baik, ini pun termasuk dari kemungkaran bila kita mengadakan pesta nikah di halaman masjid, namun dengan mengundang penyanyi wanita, dangdutan, dan lain-lain. Masjid itu adalah rumah Allah yang tidak bisa seenaknya kita mengatur atau melakukan hal-hal yang tidak benar secara syariat agama. Masjid itu rumah Allah. Tidak bisa kita melakukan hal-hal yang mengandung unsur-unsur melanggar perkara agama.
Kalau rumah kita sendiri silakan saja. Ya rumah kita mau dibuat apa silakan. Di depan rumah mau bikin tenda, bikin kafe silakan. Tapi kalau di rumah Allah ini ada aturannya. Tidak bisa seenaknya. Ya termasuk perkara kemungkaran adalah ketika pesta nikah di masjid kemudian kita mengundang penyanyi wanita dengan tentunya pakaiannya yang ketat dan lain-lain, ini termasuk kemungkaran. Maka karena kemungkaran kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun itu yang menyelenggarakan pengurus masjid, ya kita ingkari sesuai kemampuan. Ya kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan apa? Pengingkaran dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Ya selemah-lemahnya iman. Kalau kita bisa memberi nasihat, panggil penyelenggaranya. Ya, ini perjanjiannya kan hanya pesta nikah, kok sekarang kenyataannya ada dangdutan, penyanyi wanita. Ini kan masjid, walaupun bukan waktu sholat sekarang, tapi mengotori, menodai kesucian dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813-18294352. Baik, kita bacakan tanya berikutnya dari Alfian Abu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, di zaman sekarang adakah alat musik yang boleh dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa, dan nyanyian seperti apa yang boleh dilantunkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Alat musik yang dibolehkan pada zaman sekarang, rebana itu termasuk alat musik yang masih ada zaman sekarang. Silakan dimainkan, ya rebana. Tapi dimainkannya 1 ketika pesta nikah, 2 ketika Id, 3 ketika menyambut kedatangan tamu besar. Ya, anak-anak dewasa boleh menggunakan rebana, cuma di waktu-waktu 3 ini. Dan bila yang menggunakan kaum wanita dewasa, maka tidak boleh didengarkan kecuali oleh sesama kaum wanita. Ya, jadi kalau ditanya alat musik apa yang dibolehkan zaman sekarang, rebana sudah, tidak ada yang lain. Tidak ada seruling, tidak ada gitar, tidak ada gendang, tidak ada apa itu yang lainnya, ya. Yang baru-baru piano dan lain-lain tidak ada. Maka hanya ini yang dibolehkan saja dalam agama kita, memukul rebana, dan itu pun yang tidak ada kerincing suara musiknya. Ya, dan hanya pada 3 waktu: pesta nikah, kemudian hari raya, kemudian menyambut tamu yang besar. Nah, khairan. Saya tambahan sedikit, bagaimana dengan mainan anak-anak yang biasanya suka ada suara-suara musik-musiknya, tentang perkara itu? Mainan anak-anak yang mengandung suara musik, ya. Yang pertama, kita membeli mainan tersebut dengan asas itu mainan. Betul, itu mainan. Kemudian mainan tersebut mengandung suara-suara, maka berarti pengikut. Dalam kaidah fikih disebutkan at-tabi' tabi'. Satu yang mengikuti maka hukumnya mengikuti hukum yang diikuti. Kita beli mainan, dalam mainan tersebut ada gambarnya. Ya. Yang kita beli kan mainannya, bukan gambarnya. Bukan gambarnya. Maka secara hukum halal atau tidak, jual belinya halal. Karena Anda beli mainan. Penjualnya juga halal karena menjual mainan. Kemudian terlepas dari mainan tersebut ada gambarnya, ada suaranya, itu bukan menjadi pembahasan kita. Karena yang kita jadikan patokan yang diikuti adalah mainannya. Ya. Baju, jual beli baju halal atau haram? Halal. Namun bajunya ada gambar-gambarnya. Nah, maka jual belinya tetap sah. Namun di dalamnya ada gambar, makanya lebih baik gambarnya ditutupi misalkan, atau yang lainnya. Selama hal itu ya hanya mengikuti tujuan asalnya, maka dibolehkan. Dan lebih baik ketika kita beli mainan, tentunya kita sebagai orang tua pun memilih-milih. Ya, ini suara musiknya hanya sirene, wing 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 wing. Boleh, biasanya kan mobil-mobil polisi suaranya hanya seperti itu. Ada yang musiknya sudah pakai lagu dan lain-lain, tentunya bisa dihindari. Kalaupun tidak bisa dihindari, maka mainan ini dibolehkan hanya untuk anak-anak, tidak untuk dewasa. Ya. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz.
Kami persilakan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Baik, Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan acara pernikahan yang diisi dengan syair-syair atau nasyid, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Pesta pernikahan yang diisi dengan syair-syair atau nasyid, ya, hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung kemungkaran. Satu, tadi sudah kami beri patokan, kalimat-kalimat syairnya tidak mengandung kesyirikan, percintaan, atau kemaksiatan. Dua, tidak diiringi alat musik. Tiga, disenandungkan, dilantunkan oleh gadis-gadis kecil. Kalau melantunkannya yang melantunkan gadis dewasa hanya boleh didengar sesama wanita, tidak boleh ada di depan laki-laki. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi penanya yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami nomor 0813 1829 4352. Ustaz, mohon penjelasan dari Ustaz terkait tentang saat acara pernikahan, mana yang lebih utama, Ustaz, dalam saat akad nikah maksudnya, Ustaz? Apakah si pengantin laki-laki mendatangi pengantin perempuan untuk menandatangani, ataukah pengantin perempuan mendatangi meja prosesi akad nikah, Ustaz? Karena banyak yang kita dapati perempuannya dihadirkan, Ustaz. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang perkara ini. baik, ketika prosesi akad nikah setelah ijab kabul, ya, selanjutnya adalah penandatanganan buku nikah. Ketika menandatangani buku nikah, maka silakan si pengantin pria menandatangani dulu. Kemudian ketika buku nikah itu untuk milik istri, karena buku nikah itu kan ada dua, ya, untuk suami dan untuk istri, maka silakan diantarkan saja buku nikahnya, ditandatangani di tempat si wanita, tidak perlu dihadirkan. Karena kalau dihadirkan akan disaksikan oleh laki-laki yang ada saat akad nikah, ya, akan dilihat oleh kaum laki-laki yang hadir di saat akad nikah. Maka hanya antarkan saja. Antarkan saja, boleh yang mengantarkan si pengantin pria atau wali dari pengantin wanita yang mengantarkan supaya tanda tangan dokumen yang dibutuhkan, tidak perlu dihadirkan. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kita baca pertanyaan terakhir, Ustaz, di pagi hari ini. Ustaz, terkait masalah mengadakan walimah, kemudian bertanya kepada orang-orang yang mengetahui tentang perkara gaib, apakah termasuk perkara syirik dalam masalah ini, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, dalam mengadakan pesta walimah, kemudian kita bertanya tentang tanggal acara walimah. Tanggal acara walimah, atau bahkan mengundang orang yang bisa menjaga walimah besok tidak ada gempa, tidak ada hujan. Ya, apakah ini termasuk kesyirikan? Ya, menghitung-hitung tanggal, mencocok-cocokkan hari, ini termasuk perkara kesyirikan yang tidak boleh. Karena semua hari itu baik, tidak ada hari sial. Kecuali kita hitung-hitungannya dari sisi waktu luang manusia. Ya, kalau kita mengundangnya hari Ahad, ini rata-rata tetangga kita ada di rumah, berarti mereka bisa hadir. Itu boleh, satu hal yang wajar, ya. Mengundang hari Ahad, manusia bisa hadir lebih banyak agar kita dapat doa dari manusia yang banyak, itu dibolehkan. Namun kalau hitung-hitungannya dalam rangka menghindari musibah, ya, ini kalau dilaksanakan hari Ahad ini tanggalnya sekian, ini menurut hitungan Jawa ini jelek ini harinya. Nah, ini tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan at-tiyarotu syirkun, tiyaroh itu kesyirikan. Apa tiyaroh? Menganggap sial terhadap sesuatu yang dia lihat, menganggap sial terhadap sesuatu yang dia hitung. Itu namanya tiyaroh, dan Nabi sudah menegaskan itu termasuk kesyirikan. Maka menentukan pesta nikah dengan tanggal, dengan hitungan ini, ya, karena takut sial, takut musibah, tidak diragukan lagi, itu termasuk kesyirikan. Tapi kalau hitung-hitungannya hari Ahad tanggal 1, wah, orang gajian, boleh, ya, orang pas gajian, ini amplopnya bisa tebal-tebal, tidak ada masalah kalau seperti itu. Naam. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Dan pertanyaan tadi sebagai penutup di pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi di hadis yang ke-24 bisa memberikan pencerahan kepada kita
bagi kaum muslimin yang hendak mengadakan walimah khususnya di masa pandemi sekarang ini. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan pada Ustadz yang meluangkan waktu terus memberikan ilmu pada kita semua, dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan kajian kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Maka izinkan kami sekali lagi atas nama kru yang bertugas selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi pandemi ini belum berakhir, banyak di antara kaum muslimin yang masih terkena wabah COVID-19, maka sekali lagi kami terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan, di antaranya senantiasa menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian senantiasa sering mencuci tangan, kemudian senantiasa juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan tak lupa juga sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi kaum muslimin dari wabah COVID-19 ini. Kami atas nama kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan acara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.